Mertua memaksa suamiku untuk menceraikanku dan menikah lagi dengan wanita karir elegan pilihan mertua. Mereka tak tahu bahwa wanita itu adalah... Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara begitu segar. Sinar matahari menembus tirai tipis ruang tamu dan menciptakan pola keemasan di lantai marmer sederhana rumahku. Aroma kopi hitam yang baru saja selesai diseduh bercampur dengan wangi roti panggang dari oven kecil di dapur. Aku, Nadira, berdiri sambil mengatur meja makan. Kehidupan rumah tanggaku bersama Arman, suamiku, mungkin tidak terlihat istimewa bagi orang lain. Tapi bagiku, rumah ini adalah dunia kecil yang kuisi dengan cinta, harapan, dan doa-doa yang tiada henti. Aku menikah dengan Arman 3 tahun lalu, setelah kisah cinta yang cukup panjang sejak masa kuliah. Arman adalah pria yang baik, penuh tanggung jawab, dan jarang sekali meninggikan suara. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konstruksi ternama, sementara aku memilih mengelola butik kecil yang dulu diwariskan ayahku sebelum meninggal. Dari butik itu aku banyak belajar arti kerja keras, kemandirian, sekaligus kesabaran dalam menghadapi orang-orang. Secara materi, kami tidak pernah kekurangan. Tidak bergelimang kemewahan seperti keluarga pejabat atau pengusaha besar, tapi cukuplah untuk hidup nyaman dan bahagia. Sayangnya, tidak semua orang melihat rumah tangga kami dengan kacamata yang sama. Ada satu sosok yang sejak awal pernikahan menjadi bayang-bayang kelam dalam kebahagiaan kami. Ibu mertuaku, Bu Ratna. Beliau adalah wanita yang keras, angkuh, dan sangat menjunjung tinggi gengsi keluarga. Baginya, status sosial adalah segalanya. Sejak awal aku dilamar oleh Arman, Bu Ratna terang-terangan menolak. Katanya aku tidak pantas mendampingi putra sematawayangnya, karena hanya gadis biasa dengan warisan butik kecil. Kalimat itu masih menancap di kepalaku. Arman itu laki-laki pintar, punya masa depan cerah. Seharusnya dia dapat istri yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan hanya gadis sederhana yang modalnya wajah cantik. Meski akhirnya restu itu diberikan, aku tahu jauh di dalam hatinya, beliau tidak pernah menerimaku. Setiap kali kami berkunjung ke rumah besar keluarga suamiku, tatapan mata itu selalu sama, tajam, menilai, dan seolah mencari celah untuk merendahkan. Aku sering berusaha tersenyum, menahan diri, bahkan menelan air mata, demi menjaga nama baik Arman. Aku tahu betul, suamiku rapuh jika berhadapan dengan ibunya. Ia bisa tegas pada orang lain, tapi tidak pernah bisa benar-benar membantah wanita yang membesarkannya itu. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ponsel Arman bergetar di meja makan. Ia yang baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, langsung meraih ponsel itu. Sekilas aku melihat nama yang muncul di layar. "Ibu," ucapnya singkat, lalu mengangkat telepon. Aku hanya bisa mendengar sepenggal-sepenggal suara di ujung sana, tapi nada Bu Ratna terdengar meninggi. Arman berusaha menenangkan, mengiyakan beberapa kali, kemudian menghela napas sebelum akhirnya menutup telepon. Aku memperhatikan raut wajahnya yang berubah serius. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan. Arman menatap piring nasi goreng yang sudah setengah dingin di hadapannya. "Ibu minta kita datang sore ini. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku sudah terbiasa dengan kalimat itu. Hal penting? Versi mertuaku hampir selalu berarti sesuatu yang menyakitkan untukku. Sore harinya, kami melangkah masuk rumah besar keluarga Arman. Rumah itu luas, berarsitektur modern dengan pilar marmer menjulang dan lampu kristal yang tergantung megah di langit-langit. Dari luar, rumah itu tampak mempesona. Tapi bagiku, suasana di dalamnya selalu dingin. Setiap kali aku menginjakkan kaki di sana, rasa nyeri yang samar selalu muncul di dadaku. Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu. Ia duduk anggun dengan kebaya modern warna biru muda yang mempertegas wibawa dirinya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles make up tipis, dan mata itu, tatapan yang seolah mampu menelanjangi batinku, langsung tertuju padaku. Aku membalas dengan senyum tipis, berusaha menjaga diri, meski aku tahu ia tidak pernah melihatku dengan ramah. "Duduk," perintahnya singkat, dingin. Aku duduk di samping Arman,
Tanganku menggenggam jemarinya, berusaha mencari sedikit kekuatan. Bu Ratna menatap kami bergantian sebelum akhirnya membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Arman, ibu sudah lama berpikir. Rumah tanggamu ini tidak berjalan sesuai harapan. Nadira bukan istri yang tepat untukmu. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan telak. Aku tercekat, lidahku keluh, sementara Arman buru-buru berkata, Bu, jangan bicara begitu. Rumah tangga kami baik-baik saja. Baik-baik saja? Kamu buta, men. Lihat sekitarmu. Teman-temanmu menikah dengan wanita sukses. Karir mereka cemerlang, bisa membawa nama baik keluarga. Sementara kamu hanya bersama perempuan yang mengurus butik kecil peninggalan ayahnya. Apa yang bisa dia banggakan? Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang terasa panas. Kata-katanya menyakitkan, tapi bukan hal baru bagiku. Selama ini aku sudah berkali-kali mendengar cemoohan halus maupun terang-terangan dari Bu Ratna. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia kemudian meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Suara map itu jatuh terdengar nyaring di telingaku. Ibu sudah menemukan calon yang lebih pantas. Namanya Clara Wijaya. Perempuan berkelas, elegan, berkarier di perusahaan internasional. Dialah yang seharusnya mendampingi kamu, Arman. Aku mengangkat kepala, menatap map itu dengan gemetar. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Mertuaku bukan hanya menolak kehadiranku, tapi kini terang-terangan menjodohkan suamiku dengan wanita lain. Arman menatap ibunya dengan wajah memerah. Suara meninggi untuk pertama kalinya. Bu, saya tidak akan menceraikan Nadira hanya karena alasan itu. Bu Ratna tersenyum sinis, lalu menyilangkan tangannya di dada. Kamu pikir ini hanya soal cinta? Tidak, men. Ini tentang masa depan keluarga kita. Kalau kamu menolak, jangan salahkan ibu kalau ibu menganggap kamu anak durhaka. Kalimat itu membuat ruangan seolah membeku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku sakit, tenggorokanku tercekat. Tapi aku tahu aku tidak boleh menangis di depan mertua. Tanganku menggenggam erat jemari Arman, seakan memberi isyarat bahwa aku masih di sini, masih berjuang, dan tidak akan menyerah begitu saja. Dalam diam, aku membuat sebuah janji pada diriku sendiri. Siapapun wanita bernama Clara Wijaya itu, aku akan mencari tahu siapa dia sebenarnya. Aku akan membuka kedoknya jika memang ada yang disembunyikan. Aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku hancur begitu saja, hanya karena gengsi seorang mertua. Hari itu aku sadar, ini bukan lagi sekadar rumah tangga. Ini adalah medan perang. Dan aku, Nadira, tidak akan kalah begitu saja. Sejak malam itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Kata-kata mertua masih terus berputar di kepalaku, menusuk-nusuk seperti jarum halus yang tak kunjung berhenti. Nama itu, Clara Wijaya, terdengar asing, namun entah mengapa menimbulkan rasa waspada dalam diriku. Aku memandangi langit-langit kamar sambil mendengarkan napas Arman yang teratur di sebelahku. Suamiku selalu berkata akan melindungiku. Tapi aku tahu betapa kuatnya pengaruh ibunya dalam setiap keputusan hidupnya. Ketakutanku bukan pada Arman yang berubah hati, melainkan pada permainan halus sang mertua yang bisa memecah belah rumah tangga kami. Keesokan harinya, suasana rumah kami seperti biasa. Arman berangkat lebih pagi. Ada rapat penting katanya, dan aku menghabiskan waktu di butik. Aku mencoba menenangkan diri dengan tenggelam dalam kesibukan, mengatur display pakaian, melayani pelanggan, hingga memeriksa catatan keuangan. Namun, saat jam makan siang tiba, pikiranku kembali melayang pada percakapan sore kemarin. Clara Wijaya. Nama itu seakan mengejarku, menghantui setiap detik. Sekitar pukul 4 sore, aku menerima pesan singkat dari Arman. Dir, malam ini ibu minta kita makan bersama di rumah. Katanya ada tamu penting. Hatiku mencelos. Tamu penting? Aku sudah bisa menebak siapa yang akan muncul. Benar saja. Malam itu, begitu aku dan Arman melangkah masuk ke ruang tamu rumah mertua, suasana terasa berbeda. Ada aroma wangi bunga lili yang dipajang di vas kristal. Meja makan dihias rapi dengan taplak baru, dan deretan piring porselen mahal sudah tertata sempurna. Bu Ratna duduk dengan anggun di kursi utama, senyumnya mengembang lebar. Sebuah senyum yang jarang sekali kulihat ditujukan pada siapapun. Tepat di sampingnya duduk seorang wanita.
Dia tampak muda, mungkin sebaya denganku, dengan gaun hitam sederhana tapi berkelas. Rambutnya tergerai indah, make-upnya tipis tapi terampil, dan sikapnya begitu tenang. Dari cara dia menyilangkan kaki dan menatap penuh percaya diri, aku tahu wanita itu terbiasa tampil di hadapan orang banyak. "Arman, Nadira, kenalkan," kata Bu Ratna dengan nada penuh kemenangan. "Ini Clara Wijaya, perempuan yang ibu ceritakan kemarin." Arman langsung menegang. Aku bisa merasakan jemarinya yang dingin saat aku genggam. Ia berusaha tersenyum sopan, lalu menjabat tangan wanita itu. "Senang berkenalan," katanya singkat. Aku menatap Clara lebih dekat, berusaha mengingat-ingat. Wajahnya tidak sepenuhnya asing. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat hatiku bergetar. Tapi aku tak berani langsung menduga-duga. Clara tersenyum hangat padaku. "Jadi ini istri Arman ya? Cantik sekali. Senang akhirnya bisa bertemu," katanya dengan suara lembut. Kata-katanya manis, tapi entah mengapa justru terdengar seperti ejekan samar di telingaku. Makan malam itu berlangsung canggung. Bu Ratna terus-menerus mengarahkan percakapan pada Clara, menanyakan tentang pekerjaannya, kesuksesannya, dan betapa banyak relasi penting yang dimilikinya. Clara menjawab dengan anggun, menceritakan tentang posisinya di sebuah perusahaan internasional yang sedang berkembang pesat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seakan menegaskan betapa sempurna dirinya untuk menjadi menantu idaman. "Aku benar-benar kagum dengan perjalanan karir Clara," ujar Bu Ratna sambil menatapku sekilas dengan tatapan penuh sindiran. "Lihatlah, men. Kalau punya pendamping seperti ini, betapa bangganya ibu. Bisa membawa nama keluarga ke tingkat yang lebih tinggi." Aku menggenggam sendokku erat-erat, mencoba menahan diri agar tidak menanggapi. Arman tampak kesal, namun ia memilih diam. Aku tahu ia sedang berusaha keras menjaga situasi agar tidak meledak. Setelah makan malam, kami berpindah ke ruang tamu. Clara duduk dengan tenang, sesekali berbincang dengan Arman. Anehnya, aku semakin yakin pernah melihat wajah itu. Tatapan matanya, cara ia tersenyum samar. Aku pernah melihatnya, tapi di mana? Ingatanku seperti berusaha menerobos kabut tebal. Saat itu, Bu Ratna tiba-tiba berkata, "Clara ini memang luar biasa. Bayangkan, usia muda tapi sudah memimpin tim besar di kantornya. Kalau dibandingkan dengan butik kecil Nadira, tentu jauh berbeda." Kalimat itu menusukku, namun aku tetap tersenyum. Setiap orang punya jalan masing-masing, Bu. Tidak semua harus sama ukurannya. Balasku lembut, meski hatiku mendidih. Clara hanya tersenyum tipis, seolah menikmati posisi unggul yang diberikan mertuaku padanya. Sepulang dari rumah mertua, perjalanan di mobil terasa sunyi. Arman memegang setir erat, wajahnya menegang. Aku menatap jalanan malam yang lengang, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang tak mampu menghibur. "Mas," kataku pelan, "apa benar kamu tidak tahu siapa Clara itu sebelumnya?" Arman menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Tidak, baru kali ini ibu mengenalkannya. Aku sama sekali tidak ada urusan dengannya. Jangan khawatir, Dir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi antara aku dan dia." Aku mengangguk, meski hatiku belum tenang. Ada sesuatu yang mengganjal. Dan malam itu, sebelum tidur, aku membuka kembali album kenangan lama di laptopku. Foto-foto masa lalu, termasuk beberapa dokumentasi ketika aku masih tinggal bersama orang tuaku. Dan disitulah aku menemukannya. Dalam sebuah foto lama saat acara keluarga, ada seorang gadis muda berdiri di sudut, mengenakan seragam sederhana. Rambutnya diikat ekor kuda. Wajahnya polos tanpa riasan. Gadis itu bukan lain adalah Clara. Aku terperanjat. Ingatanku kembali mengalir deras. Clara? Dia pernah menjadi pembantu di rumah orang tuaku bertahun-tahun lalu. Bagaimana mungkin dia kini tampil sebagai wanita karir elegan, bahkan didorong mertuaku untuk menggantikan posisiku? Tanganku gemetar memegang foto itu. Jadi inilah kenyataannya. Clara bukan sekadar wanita pilihan mertua. Dia menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui siapapun, termasuk Bu Ratna dan Arman. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika Clara benar-benar berniat merebut kebahagiaanku, maka aku akan membongkar kedoknya.
Aku tidak akan membiarkan masa lalunya yang kelam hilang begitu saja di balik wajah anggun yang kini dipuja-puja. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki senjata. Aku tidak lagi hanya istri yang diam dan tersudut. Aku punya kebenaran di tanganku, dan aku akan menggunakannya saat waktunya tiba. Hari-hari setelah makan malam bersama Clara terasa berbeda. Rumah tangga yang biasanya hangat kini dipenuhi bayangan kecemasan yang tidak bisa kuabaikan. Setiap kali Arman berangkat kerja, aku bertanya-tanya apakah ia akan bertemu dengan Clara. Apakah Bu Ratna akan terus mendorong mereka agar semakin dekat? Aku percaya pada cinta Arman. Tapi aku juga tahu bagaimana ibunya mampu memanipulasi keadaan dengan segala cara. Butikku menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa bernapas lega. Saat sibuk melayani pelanggan, aku bisa melupakan sejenak masalah yang membebani hati. Namun, bahkan di sana pun, bayangan Clara menghantui. Seolah sosoknya menempel di setiap sudut pikiranku. Wajahnya yang penuh percaya diri, senyum tipisnya yang misterius, dan terutama kenyataan bahwa ia pernah menjadi bagian dari masa laluku. Masa lalu yang kini ia sembunyikan rapat-rapat di balik topeng elegan. Suatu sore, ketika aku sedang menutup butik, teleponku berdering. Nomor yang muncul asing, tapi entah mengapa aku langsung merasa itu penting. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. "Selamat sore, Mbak Nadira?" Suara di seberang terdengar manis, namun aku langsung mengenalinya. "Clara." Aku tertegun beberapa detik sebelum menjawab. "Ya, benar. Ada apa?" "Aku ingin bertemu denganmu, kalau tidak keberatan. Ada hal yang ingin kubicarakan. Besok siang, di sebuah kafe dekat kantor Arman. Aku janji tidak akan lama." Nada bicaranya tenang, tapi aku bisa merasakan sesuatu tersembunyi di balik kata-katanya. Aku menimbang-nimbang sejenak, lalu mengiyakan. "Baiklah, besok siang." Malamnya aku tidak bisa tidur. Pertemuan itu terasa seperti undangan untuk duel diam-diam. Aku tahu Clara bukan tipe perempuan yang sekadar ingin basa-basi. Ada maksud lain, dan aku harus bersiap. Keesokan harinya, aku datang ke kafe itu lebih awal. Suasananya cukup ramai, dengan musik lembut mengalun di latar. Aku memilih meja di sudut, lalu menunggu. Tak lama kemudian, Clara muncul. Dia mengenakan blazer putih sederhana namun terlihat mahal, rambutnya disisir rapi, langkahnya penuh keyakinan. Semua mata seakan menoleh saat ia masuk. Dia tersenyum tipis ketika melihatku, lalu duduk di hadapanku. "Terima kasih sudah mau datang," katanya sambil memesan kopi. Aku menatapnya dalam-dalam. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Clara menyilangkan tangan di atas meja, tatapannya tajam. "Aku hanya ingin jujur sejak awal. Aku menyukai Arman. Dan aku tahu keluarganya, terutama ibunya, juga menyukaiku." Jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Lalu, aku pikir cepat atau lambat, kamu akan tersisih. Bukan karena aku merebutnya, tapi karena ibunya sendiri yang ingin begitu. Clara mencondongkan tubuh, senyumnya sinis. "Kamu tahu kan, Bu Ratna tidak pernah benar-benar menerima kamu." Aku mengepalkan tangan di pangkuan, menahan diri agar tidak terpancing. "Kamu cukup pintar, Clara. Tapi jangan kira aku tidak mengenalmu. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kau bukan siapa-siapa selain mantan pembantu di rumah keluargaku dulu. Jadi jangan berpikir bisa menipu semua orang dengan tampilan barumu." Untuk pertama kalinya ekspresi Clara berubah. Matanya melebar sekejap, tapi ia segera menutupinya dengan tawa kecil. "Wah, jadi kamu masih ingat? Bagus. Tapi apa gunanya? Tidak ada yang percaya padamu kalau kau mengatakan itu sekarang. Bagiku, masa lalu hanyalah pijakan. Dan lihatlah aku sekarang, aku jauh lebih tinggi darimu." Aku terdiam, mencoba menenangkan diri. Clara benar, jika aku belak-belakan sekarang, mungkin tidak ada yang akan percaya. Bu Ratna pasti justru akan menganggapku iri dan cemburu. Clara melanjutkan dengan suara pelan tapi menusuk, "Kamu mungkin merasa punya kelebihan karena sudah lebih dulu jadi istrinya. Tapi percayalah, orang-orang seperti Arman mudah digoyahkan jika ibunya sendiri menekan. Dan aku, tidak pernah gagal mendapatkan apa yang kuinginkan." Pertemuan itu berakhir dengan senyum samar dari Clara, seakan menandai dimulainya sebuah permainan berbahaya.
Aku pulang dengan hati bergejolak, antara marah, takut, dan tekad untuk tidak kalah. Beberapa hari kemudian, apa yang kukhawatirkan mulai terjadi. Arman pulang lebih malam dari biasanya. Ketika kutanya, ia menjawab singkat bahwa ada urusan kantor. Namun dari nada suaranya, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak menuduh. Aku hanya mengamati. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa Clara sudah mulai menyusup ke dalam keseharian Arman. Puncaknya, suatu malam Arman pulang bersama Bu Ratna. Mereka masuk ke rumah dengan wajah serius. Aku yang sedang merapikan ruang tamu langsung menegakkan tubuh. "Dir, ibu ingin bicara lagi," kata Arman pelan. Bu Ratna duduk dengan anggun, lalu menatapku dengan sorot mata yang membuat bulu kuduku berdiri. "Nadira, ibu tidak mau bertele-tele. Arman semakin sukses, dan dia butuh pendamping yang bisa sejalan. Kamu terlalu kecil untuk dunia yang dia masuki sekarang. Sementara Clara, dia punya segalanya. Ibu ingin kamu sadar diri dan mundur sebelum semuanya makin rumit." Aku menelan ludah, lalu menjawab dengan suara tenang meski hatiku bergetar. "Bu, saya mencintai Arman. Kami membangun rumah tangga ini bersama, suka dan duka. Tidak ada alasan bagi saya untuk mundur hanya karena perbandingan yang ibu buat. Saya bukan orang yang bisa disingkirkan begitu saja." Bu Ratna menghela napas, lalu berdiri. "Kalau begitu, bersiaplah. Karena ibu tidak akan berhenti sampai Arman bersama perempuan yang sepadan." Setelah mereka pergi, aku menatap Arman. Dia tampak kelelahan, matanya penuh kebingungan. "Dir, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa menentang ibu sepenuhnya. Tolong percayalah, aku tidak ada apa-apa dengan Clara." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku masih percaya padanya. Tapi aku juga tahu, retakan kecil sudah mulai terlihat. Retakan yang jika dibiarkan akan semakin membesar, dan bisa meruntuhkan segalanya. Malam itu aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Aku tahu perjalananku masih panjang. Clara sudah membuka permainan, dan Bu Ratna jelas-jelas berada di pihaknya. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari celah, membuktikan siapa Clara sebenarnya, dan menjaga rumah tanggaku dengan segala cara. Sejak pertemuanku dengan Clara di kafe itu, aku semakin sadar bahwa dia bukan sekadar ancaman kecil yang bisa kuabaikan. Ia datang dengan keyakinan penuh, dengan rencana matang, dan dengan dukungan kuat dari mertuaku. Hari-hariku berubah menjadi semacam medan perang sunyi, di mana aku harus terus waspada, membaca setiap tanda, dan mencari celah untuk bertahan. Arman masih bersikap seperti biasa, penuh kasih dan perhatian ketika kami berdua. Namun aku bisa merasakan beban di pundaknya semakin berat. Ia lebih sering terdiam. Kadang tatapannya kosong seolah pikirannya melayang entah kemana. Setiap kali aku menyinggung soal Clara, ia buru-buru menghindar. Katanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Jika Clara sendiri yang datang menantangku terang-terangan? Suatu sore, aku sengaja datang ke kantor Arman. Alasanku sederhana, ingin mengajaknya makan siang bersama. Namun begitu aku tiba di lobi, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di depan meja resepsionis. Clara. Ia tampak anggun dengan gaun kerja pastel, berbicara ramah dengan salah satu staf. Saat mataku menangkapnya, ia tersenyum tipis seolah sudah mendugaku akan muncul. "Nadira," sapanya dengan nada seolah-olah kami sahabat lama. "Kebetulan sekali. Aku baru saja selesai meeting dengan klien yang juga kebetulan rekanan perusahaan Arman. Dunia memang sempit, ya?" Aku hanya mengangguk, tidak ingin meladeni kepalsuannya di depan banyak orang. "Aku menunggu Arman. Ada urusan keluarga," jawabku singkat. Clara tertawa kecil, lalu menunduk sopan. "Oh tentu. Kalau begitu aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi." Ia melangkah pergi dengan percaya diri, meninggalkan jejak aroma parfumnya yang menusuk hidungku. Saat itu aku tahu, kehadirannya di kantor bukanlah kebetulan. Ia sudah mulai menyusup ke ranah Arman, ranah yang seharusnya tidak bisa dijamah oleh orang luar. Ketika akhirnya aku makan siang bersama Arman, aku tidak bisa menahan diri. "Mas, kenapa Clara bisa ada di sini?" tanyaku hati-hati. Arman menghela napas, meletakkan sendoknya. "Dia datang sebagai perwakilan klien.
Aku juga baru tahu tadi pagi. Dir, aku mohon jangan berpikir macam-macam. Ini murni urusan kerja. Aku menatapnya lama, berusaha membaca kejujurannya. Aku percaya padamu, Mas. Tapi aku tidak percaya pada niatnya. Dia bukan orang biasa. Dia punya maksud lain. Arman menggenggam tanganku di atas meja, hangat tapi terasa canggung. Aku janji, aku tidak akan berpaling. Tapi kumohon, jangan membuat masalah di kantor. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku mengangguk, meski dalam hati aku tahu, Clara sedang bergerak cepat, sementara aku hanya bisa bertahan di sisi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari Bu Ratna untuk menghadiri sebuah acara keluarga besar. Aku tahu itu bukan sekadar acara biasa. Dan benar saja, ketika aku datang bersama Arman, Clara sudah ada di sana. Ia tampak menyatu dengan lingkaran keluarga besar, tertawa bersama sepupu-sepupu Arman, bahkan duduk berdampingan dengan para tante yang biasanya sulit didekati. Aku merasakan tatapan tajam dari beberapa orang. Seolah-olah kehadiranku mulai dianggap tidak penting. Bu Ratna bahkan memanggil Clara ke sampingnya sepanjang acara, memperkenalkannya kepada setiap tamu dengan penuh kebanggaan. Ini Clara, calon menantu yang ibu harapkan. Kudengar jelas bisikan itu ketika Bu Ratna berbicara dengan salah seorang kerabat. Kata-kata itu menusuk dadaku, tapi aku berpura-pura tidak mendengar. Arman sendiri terlihat resah, tapi ia memilih diam. Dan diamnya justru membuatku semakin tertekan. Aku tahu ia tidak ingin melukai perasaanku, tapi sekaligus ia juga tidak mampu melawan ibunya. Setelah acara selesai, aku berdiri sendirian di taman rumah besar itu. Lampu-lampu taman berkelip lembut, namun tidak mampu menghapus kesenduan di hatiku. Clara mendekat, membawa segelas minuman di tangannya. Kamu terlihat lelah, Nadira. Tidak mudah ya, berada di tempat yang sepertinya tidak menginginkanmu? Katanya lirih, tapi penuh racun. Aku menoleh menatapnya. Kamu pandai sekali memainkan peran. Tapi jangan pernah berpikir aku akan menyerah. Aku tidak semudah itu dikalahkan. Clara tersenyum, matanya berkilat. Kita lihat saja. Pada akhirnya, yang paling kuatlah yang bertahan. Dan aku, selalu menjadi yang bertahan. Kalimat itu bergema lama di telingaku. Bahkan ketika aku dan Arman akhirnya pulang malam itu. Di dalam mobil, suasana hening. Aku ingin sekali bertanya pada Arman, kenapa ia tidak membela ketika ibunya terang-terangan mengistimewakan Clara. Tapi aku menahan diri. Aku tahu ia terjebak di antara dua kubu, dan aku tidak ingin membuatnya semakin tersudut. Namun malam itu, ketika aku berbaring di tempat tidur, aku menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Aku menyadari sesuatu. Aku tidak bisa lagi hanya bertahan. Jika aku terus menunggu, Clara akan menguasai segalanya. Aku harus bergerak. Harus mulai mencari cara untuk membuka kedoknya di hadapan semua orang. Pikiranku kembali pada foto lama yang kusimpan. Bukti bahwa Clara dulu hanyalah seorang pembantu di rumah keluargaku. Jika aku bisa menemukan lebih banyak jejak masa lalunya, aku bisa membalikkan keadaan. Aku bisa menunjukkan pada semua orang bahwa di balik wajah elegannya, Clara menyimpan masa lalu yang ia sembunyikan dengan mati-matian. Aku pun mulai menyusun rencana kecil. Besok aku akan pulang ke rumah orang tuaku, mencari barang-barang lama, mungkin ada saksi atau orang yang masih ingat Clara di masa itu. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi aku harus mencoba. Sementara itu, Clara terus bergerak. Aku melihat unggahan-unggahannya di media sosial, selalu berhubungan dengan dunia kerja, relasi, dan kesuksesan. Ia seakan membangun citra sempurna yang sulit digoyahkan. Tapi aku tahu, setiap citra punya retakan. Dan tugasku adalah menemukan retakan itu, lalu menghancurkannya. Malam semakin larut. Arman tertidur di sampingku, wajahnya lelah. Aku menatapnya dengan campuran cinta dan kepedihan. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindungi rumah tangga ini. Bukan hanya karena cintaku pada Arman, tapi juga karena aku tidak ingin kalah dari permainan licik yang sedang dijalankan Clara dan Bu Ratna. Perang ini baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku bangun lebih awal, menatap wajah Arman yang masih terlelap di sampingku. Ia terlihat begitu damai, seolah semua masalah yang menggerogoti rumah tangga kami hanyalah mimpi buruk yang bisa diusir dengan tidur panjang. Aku mengelus pipinya pelan, berharap ia tahu betapa aku mencintainya. Tapi aku juga tahu, cinta saja tidak cukup untuk melawan badai yang sudah di depan mata. Aku berangkat lebih pagi dari rumah dengan alasan ada urusan di butik. Padahal tujuanku sebenarnya adalah rumah orang tuaku. Sudah lama aku tidak ke sana,
Dan hari ini aku ingin mencari sesuatu yang bisa membantuku menghadapi Clara. Aku yakin, masa lalunya tidak akan pernah bisa benar-benar hilang. Selalu ada jejak yang tertinggal, dan aku harus menemukannya. Rumah masa kecilku masih sama seperti dulu. Sederhana, hangat, dan penuh kenangan. Ibuku menyambutku dengan senyum hangat. Meski ada sedikit heran melihat kedatanganku yang mendadak. "Kamu baik-baik saja, Nak? Arman sehat?" tanyanya sambil menyiapkan teh. Aku mengangguk, berusaha menenangkan ekspresi wajahku. "Kami baik-baik saja, Bu. Aku hanya ingin mencari beberapa barang lama. Album foto, mungkin." Ibuku tidak bertanya lebih jauh. Hanya mengangguk dan membiarkanku masuk ke gudang kecil di belakang rumah. Di sanalah semua kotak berisi foto, surat, dan benda-benda kenangan disimpan. Aku membuka satu persatu, menghirup aroma debu dan nostalgia. Jantungku berdetak lebih cepat ketika akhirnya aku menemukan album tua dengan sampul biru yang sudah pudar. Kubuka perlahan, halaman demi halaman menampilkan wajah-wajah masa lalu. Ulang tahun kecilku, liburan keluarga, bahkan pesta sederhana yang dihadiri orang-orang sekitar. Dan di salah satu foto, mataku langsung membeku. Clara. Dia berdiri di sudut ruangan, mengenakan seragam sederhana berwarna coklat, rambutnya diikat seadanya, wajahnya muda tapi jelas-jelas dirinya. Di belakang foto itu tertulis tangan ayahku, pesta ulang tahun Nadira, dibantu oleh Clara. Tanganku bergetar ketika menyentuh tulisan itu. Bukti. Aku benar-benar punya bukti nyata bahwa Clara pernah menjadi bagian dari masa laluku. Bukan sebagai tamu terhormat atau wanita sukses, tapi sebagai pembantu di rumah keluargaku. Aku menutup album itu dengan hati-hati, menyelipkannya ke dalam tas. Rasanya seperti menemukan pedang di tengah peperangan panjang. Tapi aku juga tahu, pedang ini belum cukup tajam. Aku butuh lebih. Aku butuh saksi, cerita, orang yang bisa memperkuat kenyataan ini. Ketika aku hendak meninggalkan gudang, suara langkah kaki terdengar dari pintu. Aku menoleh, dan mendapati seseorang berdiri di sana. Dina, sahabat masa kecilku yang kebetulan bertetangga dengan orang tuaku. Ia tersenyum kecil. Meski matanya menatapku penuh rasa ingin tahu. "Aku lihat kamu lagi cari sesuatu. Masih ingat sama aku, kan?" tanyanya sambil melangkah masuk. "Tentu saja," jawabku. Aku memeluknya sebentar, lalu menarik napas panjang. "Dina, kamu masih ingat dengan Clara? Dia dulu pernah bekerja di rumahku." Mata Dina membesar sejenak, lalu wajahnya berubah serius. "Clara? Tentu saja aku ingat. Dia dulu sering aku lihat kalau mampir ke rumahmu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakannya?" Aku terdiam, menimbang-nimbang seberapa jauh aku bisa menceritakan keadaan sebenarnya. Akhirnya aku hanya berkata, "Dia kembali muncul dalam hidupku. Dan aku butuh tahu, apakah kamu masih menyimpan sesuatu tentang dia?" Dina menatapku lama, seolah sedang menimbang kata-kataku. Lalu ia menghela napas. "Aku tidak tahu banyak, tapi aku ingat beberapa hal. Clara dulu bukan hanya bekerja di rumahmu. Dia juga sempat tinggal di rumah bibiku beberapa bulan sebelum akhirnya menghilang. Banyak yang bilang dia pergi karena sesuatu yang memalukan, tapi aku tidak pernah tahu pasti. Kalau kamu mau, aku bisa tanyakan ke bibi." Hati kecilku berdegup kencang. Sebuah pintu baru terbuka. "Tolong, Dina. Aku butuh semua informasi yang bisa kudapat." Dina mengangguk mantap. "Aku akan bantu. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tapi aku bisa lihat dari matamu, ini penting untukmu." Aku merasakan sedikit kelegaan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Ketika sore menjelang, aku kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lebih kuat karena menemukan bukti nyata. Di sisi lain, aku sadar permainan Clara tidak akan berhenti hanya karena satu foto lama. Malam itu, ketika aku menatap Arman yang sedang sibuk dengan laptopnya, aku ingin sekali menunjukkan foto itu padanya. Tapi aku urungkan. Belum saatnya. Beberapa hari kemudian, Dina menghubungiku lagi. "Aku sudah bicara dengan bibi. Dia ingat sesuatu. Katanya, Clara dulu terlibat masalah dengan keluarga majikannya. Ada gosip bahwa dia mencuri sesuatu, meski tidak pernah terbukti. Tapi setelah itu, dia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana perginya." Informasi itu membuatku tertegun lama. Jika benar, maka Clara bukan hanya sekadar menyembunyikan masa lalu biasa, tapi juga masa lalu yang kelam. Namun gosip tidak bisa dijadikan senjata. Aku butuh bukti nyata. Aku butuh sesuatu yang tak bisa disangkal. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto lama yang kutemukan. Jari-jariku menyusuri wajah Clara muda di dalam foto itu. Aku tahu,
cepat atau lambat, aku harus mengungkap kebenaran ini di depan Arman, bahkan di depan Bu Ratna. Tapi aku juga tahu, waktunya harus tepat. Jika aku salah langkah, semua akan berbalik melawan diriku. Sementara itu, Clara semakin gencar menampakkan dirinya di sekitar kami. Ia seolah selalu hadir di acara keluarga, di lingkungan kerja Arman, bahkan pernah tanpa sengaja kutemui di butikku. Entah kebetulan atau memang ia sengaja mencari tahu gerak-geriku, aku tidak tahu. Tapi setiap kali kami bertatap mata, senyumnya selalu sama, penuh tantangan, seolah ingin berkata bahwa permainan masih jauh dari selesai. Aku menutup mata, mengatur napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa hanya korban. Aku mulai merasa punya senjata, meski belum lengkap. Dan aku punya sekutu, meski hanya satu. Itu cukup untuk memulai langkah kecil menuju titik balik. Perang ini belum berakhir. Tapi kali ini, aku siap melawan. Hari-hari setelah penemuan foto itu tidak pernah lagi sama. Setiap kali aku melihat wajah Clara di media sosial, di acara keluarga, bahkan hanya sekadar nama yang muncul di bibir orang-orang terdekatku, jantungku berdegup lebih keras. Bukti itu aman tersimpan di laci meja kerjaku, tapi aku sadar benda itu belum cukup untuk menghentikannya. Clara seperti ular licin yang tahu cara bersembunyi, dan lebih dari itu, ia punya sekutu yang jauh lebih kuat, Bu Ratna. Aku mulai menyadari betapa dalamnya pengaruh Clara di sekitar lingkaran keluarga besar. Pada sebuah arisan keluarga, aku melihatnya kembali duduk santai di samping Bu Ratna, mengenakan kebaya lembut dengan senyum ramah yang menenangkan siapa saja yang melihat. Semua orang tampak terpikat olehnya. Bahkan beberapa tante mulai memuji kecerdasannya, membandingkannya secara halus denganku. Clara itu ya, bisa sekali menyesuaikan diri. Tidak heran kalau banyak yang suka padanya, ujar salah satu tante sambil menepuk tangan Bu Ratna. Aku hanya tersenyum kaku. Rasanya seperti ditusuk pelan-pelan, tapi aku memilih diam. Arman menatapku sekilas, tatapan bersalah yang cepat sekali dialihkan kembali ke piringnya. Diamnya itu membuatku semakin tercekik, seolah aku berjuang sendirian di tengah pesta yang penuh cahaya. Malam itu setelah acara usai, Clara menghampiriku ketika aku sedang mengambil tas di ruang tamu. Ia menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Kamu semakin terpojok, Nadira. Mereka semua sudah mulai melihat siapa yang sebenarnya pantas di sisi Arman. Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang mendidih di dada. Kamu lupa satu hal, Clara. Masa lalumu tidak akan pernah bisa kamu hapus. Cepat atau lambat, semua akan tahu siapa kamu sebenarnya. Clara tertawa pelan, matanya berkilat penuh ejekan. Ah, jadi kamu sudah mulai menggali, ya? Hati-hati, Nadira. Bermain dengan masa lalu itu berbahaya. Kadang, orang yang menggali justru terkubur di dalamnya. Ucapan itu membuatku merinding. Ia tahu. Entah bagaimana, Clara tahu bahwa aku sedang mencari jejaknya. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Setiap bayangan membuatku resah. Aku mulai merasa diawasi, seolah Clara memiliki mata di setiap sudut. Ketakutan itu makin nyata ketika keesokan harinya, aku menerima sebuah pesan singkat tanpa nama. Berhenti menggali. Kalau tidak, keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Siapapun yang mengirim, aku tahu pesannya berasal dari lingkaran Clara. Dan itu berarti, permainan ini sudah melampaui batas kadar persaingan. Ini ancaman nyata. Aku hampir menyerah. Aku hampir meyakinkan diriku untuk membiarkan semua mengalir, asal rumah tanggaku tidak hancur. Tapi saat aku melihat Arman malam itu, wajahnya lelah, matanya redup. Aku tahu aku tidak bisa menyerah. Bukan hanya karena aku mencintainya, tapi karena menyerah berarti memberikan kemenangan pada kejahatan yang menyamar sebagai kebaikan. Beberapa hari kemudian, Dina kembali menemuiku. Ia datang ke butik dengan wajah cemas. Nadira, aku harus bicara cepat. Aku sudah dapat kabar dari Bibi. Katanya, Clara bukan hanya punya masalah mencuri dulu. Ada gosip lain, dia pernah menjalin hubungan dengan majikannya. Rumah tangga majikan itu sempat hampir hancur gara-gara dia. Aku membeku mendengarnya. Jadi, pola yang ia lakukan sekarang bukan pertama kali. Bibi tidak punya bukti, tapi aku bisa coba cari orang lain yang tahu. Aku yakin, pasti ada jejak yang tertinggal, kata Dina, matanya penuh tekad. Aku meraih tangannya erat. Terima kasih, Dina. Kamu tidak tahu betapa berarti dukunganmu untukku. Sekilas, ada perasaan lega di hatiku. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Karena malamnya, ketika aku pulang, aku mendapati Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu. Arman ada di sampingnya. Wajahnya terlihat muram. Nadira,
Suara Bu Ratna terdengar dingin. Ibu sudah terlalu sering mendengar bisikan bahwa kamu tidak suka dengan Clara. Bahkan kamu mencoba menggali masa lalunya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tercekat. Bu, aku hanya... Cukup, potongnya tegas. Kamu seharusnya fokus pada rumah tangga, bukan membuat keributan. Kalau kamu terus begini, kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Arman tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, menunduk, seolah kehilangan keberanian untuk membelaku. Rasanya dada ini diremas. Aku ingin berteriak, ingin menunjukkan foto itu, ingin mengatakan kebenaran yang ku tahu. Tapi aku menahan diri. Aku tidak bisa melawan mereka dalam kondisi emosi. Aku butuh waktu, strategi, dan momen yang tepat. Setelah Bu Ratna pergi, aku menatap Arman dengan mata yang nyaris berlinang. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu biarkan aku diperlakukan seperti itu? Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bingung, Dir. Aku tidak mau memilih di antara kalian. Tolong jangan paksa aku. Jawabannya membuat hatiku semakin hancur. Tapi di balik kehancuran itu, ada bara yang justru semakin menyala. Jika Arman tidak bisa memilih, maka aku yang harus membuat pilihan itu jelas. Aku tidak akan membiarkan Clara menyingkirkan aku dari rumah tanggaku. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Clara semakin gencar mendekati Arman, bahkan mulai muncul dalam proyek-proyek yang melibatkan perusahaan keluarga. Bu Ratna terang-terangan mendukungnya. Aku nyaris tidak punya ruang gerak, kecuali satu, penyelidikan yang kulakukan diam-diam bersama Dina. Dan dari situlah, sebuah secercah cahaya mulai muncul. Dina berhasil mendapatkan nomor seorang mantan tetangga dari majikan lama Clara. Orang itu tinggal jauh di luar kota. Tapi katanya ia ingat betul betapa kekacauan rumah tangga majikan itu bermula dari seorang gadis muda bernama Clara. Aku menatap ponsel di tanganku, detak jantungku berpacu. Ini bisa menjadi pintu untuk membuka semua kedok Clara. Tapi aku juga sadar, semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin besar pula ancaman yang akan datang. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Ada lelah, ada luka, tapi juga ada tekad yang tak lagi bisa digoyahkan. Aku tahu jalan ini berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Permainan Clara sudah sampai di puncaknya. Dan aku akan menyiapkan langkah terakhir untuk membalikkan keadaan. Perang ini kian memanas. Dan aku tidak akan mundur. Hari itu aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Bukan ke butik, bukan pula ke rumah orang tuaku, melainkan ke sebuah stasiun kecil di pinggiran kota. Dina sudah menungguku di peron, mengenakan jaket coklat dan topi sederhana agar tidak menarik perhatian. Kami akan pergi menemui seorang wanita bernama Bu Lestari, mantan tetangga majikan lama Clara. Dialah yang menyimpan potongan kisah yang bisa membuka kebenaran yang selama ini terkunci. Perjalanan kereta terasa panjang, meski sebenarnya hanya 1 jam. Aku duduk bersebelahan dengan Dina, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Bagaimana jika semua ini hanya gosip kosong? Bagaimana jika Clara sudah lebih dulu menghapus jejak dan memutarbalikkan cerita? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika semua ini jebakan yang sengaja dipasang untukku? Nadira, suara Dina memecah lamunanku. Kamu yakin mau lakukan ini? Kalau ternyata yang kita temui bukan orang yang bisa dipercaya. Aku menoleh padanya, mencoba tersenyum meski hatiku goyah. Aku lebih takut kalau tidak melakukan apa-apa. Setidaknya, ini cara kita memberi perlawanan. Dina mengangguk pelan, genggamannya di tanganku terasa menenangkan. Aku bersyukur masih punya dia di sisiku. Ketika semua orang lain seolah buta terhadap permainan Clara. Kami tiba di sebuah perkampungan kecil. Jalanannya sempit, rumah-rumahnya tua tapi hangat, penuh tanaman hias di halaman. Di sanalah Bu Lestari tinggal. Seorang wanita setengah baya dengan rambut beruban yang diikat rapi. Saat melihat kami, ia tersenyum samar. Meski matanya tanpa hati-hati. Kalian mencari tentang Clara? Suaranya rendah, seolah takut didengar tetangga. Aku dan Dina saling berpandangan, lalu aku mengangguk. Ya, Bu. Saya Nadira. Clara, sekarang dia kembali muncul di hidup saya, dan saya harus tahu kebenaran tentang masa lalunya. Bu Lestari menarik napas panjang, lalu mempersilakan kami masuk. Rumahnya sederhana, aroma kayu tua dan teh melati memenuhi ruangan. Setelah menyajikan minuman, ia mulai bercerita. Clara, ya, saya masih ingat dia. Dulu dia bekerja di rumah Pak Hendra dan Bu Rani, tetangga saya. Awalnya, semua berjalan baik. Dia rajin, luwes, cepat akrab dengan orang-orang. Tapi kemudian, gosip mulai muncul. Bu Rani sering terlihat murung, Pak Hendra makin jarang pulang tepat waktu. Lalu,
Suatu hari, terjadi pertengkaran besar. Suaranya terdengar sampai ke jalanan. Aku menahan napas, jantungku berdetak keras. Setelah itu, Bu Rani pergi dari rumah beberapa hari. Saat kembali, ia menggugat cerai. Orang-orang bilang, penyebabnya adalah Clara. Ada yang bilang dia dan Pak Hendra berselingkuh. Ada pula yang menuduh Clara mencuri perhiasan. Tidak pernah jelas. Tapi yang pasti, sejak itu Clara menghilang tanpa jejak. Rumah tangga majikannya hancur, dan nama Clara jadi buah bibir. Dina mencondongkan tubuh. Bu, apakah ada bukti? Sesuatu yang bisa memperkuat cerita ini? Bu Lestari terdiam lama, lalu berdiri dan berjalan ke lemari tua. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu, membuka isinya perlahan. Dari dalam, ia mengeluarkan selembar foto lama. Foto itu memperlihatkan Clara, muda, tersenyum sambil berdiri di samping seorang pria yang jelas-jelas bukan hanya majikan biasa. Posisi tubuh mereka terlalu dekat, terlalu akrab. Foto ini dulu tersebar diam-diam di lingkungan kami, kata Bu Lestari lirih. Banyak yang percaya, inilah awal keretakan rumah tangga Pak Hendra. Tanganku bergetar ketika menerima foto itu. Bukti kedua, lebih kuat dari sekadar gosip. Clara tidak hanya punya masa lalu kelam, tapi juga pola yang sama dengan apa yang sedang ia lakukan sekarang terhadap Arman. Aku merasa lega sekaligus takut. Lega karena akhirnya aku punya sesuatu yang nyata. Takut karena aku tahu, semakin banyak kebenaran yang kutemukan, semakin besar pula taruhannya. Sebelum kami pamit, Bu Lestari menatapku dalam-dalam. Nadira, hati-hati. Gadis itu bukan orang sembarangan. Ia pandai menyembunyikan jejak, dan lebih pandai lagi memikat hati orang-orang yang berpengaruh. Jangan sampai kamu melawannya sendirian. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Malamnya, ketika aku kembali ke rumah, aku mendapati Arman sedang duduk di ruang kerja. Wajahnya letih, matanya sayu. Aku ingin sekali menunjukkan foto itu, mengatakan semuanya. Tapi begitu aku berdiri di depannya, kata-kata itu seperti tertahan di tenggorokan. "Dir, aku lelah," katanya tiba-tiba, suaranya serak. "Aku tidak tahan dengan pertengkaran ini. Ibu terus membandingkan kamu dengan Clara. Aku tahu itu tidak adil, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana." Hatiku perih mendengarnya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Arman, kamu percaya sama aku, kan?" Ia terdiam lama sebelum menjawab. Aku ingin percaya. Tapi Clara selalu tampak baik. Dan kamu terlihat begitu penuh curiga. Aku takut kamu hanya salah menilai. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya. Aku mengambil foto itu dari tas dan meletakkannya di meja. "Lihat ini, men. Inilah Clara. Inilah wajah asli yang dia sembunyikan." Arman menatap foto itu. Wajahnya berubah pucat, lalu bingung, lalu menegang. Ia menggeleng pelan. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari saksi masa lalunya. Clara pernah menghancurkan rumah tangga orang lain. Dan sekarang dia mencoba menghancurkan kita. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat." Arman memejamkan mata. Wajahnya penuh konflik. Aku tahu ia sedang berjuang antara akal sehat dan pengaruh ibunya. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya berbunyi. Nama Clara tertera di layar. Ia menatap layar itu lama, lalu menoleh padaku. Dan saat itulah aku melihat dilema terbesar di matanya. Malam itu, aku tahu perang ini baru benar-benar dimulai. Aku sudah punya bukti. Tapi apakah Arman akan berdiri di sisiku, atau semakin terseret ke dalam permainan Clara? Aku menatap foto di meja, lalu menatap Arman yang masih menggenggam ponselnya. Inilah titik terang pertama, tapi juga awal dari badai yang lebih besar. Aku siap. Sejak malam itu, rumah kami tidak pernah benar-benar tenang lagi. Arman semakin sering diam, tatapannya kosong, seolah pikirannya terbelah menjadi dua dunia yang saling bertabrakan. Aku tahu ia sedang menimbang, dan di sanalah letak bahayanya. Sebab ketika seseorang terlalu lama berada di tengah, ia bisa saja terdorong ke sisi yang salah. Aku sendiri tidak bisa berhenti waspada. Setiap kali ponsel Arman bergetar, aku merasa sesak, membayangkan pesan atau panggilan itu datang dari Clara. Aku membenci diriku yang berubah menjadi penuh curiga. Tapi lebih dari itu aku membenci kenyataan bahwa semua ini bukan sekadar bayangan. Clara benar-benar ada di luar sana, mengintai, menunggu celah untuk masuk lebih dalam. Dan celah itu akhirnya datang lebih cepat dari yang kuduga. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sebuah acara perusahaan bersama Arman. Aku sengaja mengenakan gaun sederhana namun elegan, berharap bisa menunjukkan sisi terbaikku di hadapan rekan-rekan bisnisnya.
Tapi begitu aku melangkah masuk ruangan, aku membeku. Di sana, berdiri anggun dengan gaun merah menyala, adalah Clara. Ia tersenyum manis, menyalami satu persatu tamu, dan yang lebih menyakitkan, ia berdiri di samping Bu Ratna. Seolah-olah malam itu memang dirancang untuk menyingkirkanku. "Dir, tenang," bisik Arman sambil menyentuh lenganku. Tapi sentuhan itu tidak mampu meredakan gemuruh di dadaku. Clara menoleh, dan begitu tatapannya bertemu denganku, ia tersenyum. Senyum tipis yang penuh kemenangan. Seperti ular yang baru saja merayakan keberhasilan menyelinap ke sarang musuhnya. Aku berusaha menahan diri, menjaga sikap, menyalami tamu, berbincang seperlunya. Tapi di tengah kerumunan, aku mendengar beberapa bisikan yang menusuk telinga. "Itu Clara, ya? Pintar sekali Bu Ratna membawa dia. Cantik sekali, cocok sekali kalau berdampingan dengan Arman." Sayang, Nadira terlihat pucat, seperti kalah bersinar. Aku ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu menempel di kepala, membuatku ingin berteriak. Acara itu menjadi mimpi buruk. Clara bukan lagi sekadar bayangan yang bersembunyi, melainkan sosok nyata yang berdiri terang-terangan di hadapanku. Ia tertawa bersama Arman dan ibunya, menatapku sesekali seolah ingin berkata, "Lihat, aku semakin dekat dengan semua yang kamu miliki." Aku menahan amarah sampai acara usai. Tapi ketika kami sampai di rumah, aku tidak bisa lagi membendungnya. "Arman, kamu tidak lihat apa yang terjadi tadi?" Clara semakin terang-terangan. Dia bahkan berdampingan dengan ibumu di depan semua orang. Arman menatapku dengan lelah. "Dir, tolong, jangan buat semuanya lebih sulit. Ibu yang mengundang Clara, bukan aku. Aku tidak bisa melarangnya." "Tidak bisa, atau tidak mau?" tanyaku tajam. Arman terdiam, lalu beranjak pergi tanpa menjawab. Punggungnya yang menjauh terasa seperti dinding tebal yang kian sulit kutembus. Aku berdiri lama di ruang tamu, dada terasa nyeri. Tapi justru di titik itulah amarahku berubah menjadi tekad. Jika Clara berani melawan terang-terangan, maka aku juga harus berani berdiri di garis depan. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Keesokan harinya aku menemui Dina. Ia mendengarkan ceritaku dengan wajah murung. "Kalau begitu, kita harus bergerak lebih cepat. Bukti foto dari Bu Lestari itu penting. Tapi belum cukup. Kita butuh sesuatu yang tak bisa dibantah. Sesuatu yang bisa membuat Arman dan orang lain tidak punya pilihan selain melihat kebenaran." "Apa maksudmu?" tanyaku. "Kalau Clara punya pola, pasti ada korban lain. Kita harus temukan mereka. Atau, minimal, kita harus temukan bukti bahwa gosip itu benar, bahwa dia memang pernah merusak rumah tangga majikannya." Aku mengangguk, meski hatiku gentar. Itu berarti kami harus menggali lebih dalam, menelusuri orang-orang yang mungkin sudah lama menutup luka mereka. Hari-hari berikutnya kami habiskan untuk mencari. Dina menghubungi seorang kenalan lama yang masih terhubung dengan lingkungan Pak Hendra. Aku sendiri mencoba mengorek informasi dari beberapa sumber di media sosial, mencari jejak lama yang mungkin luput dari perhatian Clara. Semakin aku menyelam, semakin aku menyadari betapa rapinya ia menghapus masa lalunya. Tapi seterapi-rapinya jejak, selalu ada sisa. Dan sisa itu akhirnya kutemukan dalam bentuk sebuah artikel lama yang sudah hampir terlupakan, tersimpan di arsip koran lokal. Artikel itu menceritakan tentang kasus perceraian Pak Hendra dan Bu Rani. Tidak ada nama Clara, tapi ada deskripsi samar tentang seorang perempuan muda yang bekerja di rumah, yang disebut-sebut sebagai pemicu keretakan. Aku mencetak artikel itu, menatapnya lama. Potongan kecil, tapi tetap bukti. Namun belum sempat aku merasakan lega, sebuah kejadian mengguncangku. Sore itu, ketika aku pulang ke rumah, aku menemukan pintu pagar terbuka. Aku masuk dengan hati-hati, dan di ruang tamu, ada sebuah amplop tanpa nama. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada sebuah foto. Aku sedang duduk bersama Dina di kafe beberapa hari lalu. Di balik foto itu, ada tulisan tangan singkat, "Berhenti, atau sahabatmu akan jadi korban berikutnya." Aku hampir menjatuhkan foto itu dari tanganku. Tubuhku gemetar, kepalaku terasa berat. Clara sudah tahu. Dia tahu aku dan Dina menggali masa lalunya. Dan sekarang, ia tidak hanya mengancamku, tapi juga orang-orang yang kucintai. Malam itu aku duduk di kamar, menatap kosong ke dinding. Arman masuk, wajahnya cemas. "Kamu kenapa? Kamu terlihat pucat." Aku ingin menunjukkan foto itu, tapi aku tahu ia akan menganggapku berlebihan, atau lebih buruk lagi, menuduhku sengaja mencari masalah. Jadi aku hanya berkata, "Aku lelah, sangat lelah." Arman menghela napas, lalu duduk di sampingku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ia meraih tanganku. Dear, aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi aku mohon, jangan biarkan ini menguasai kita. Aku takut kehilanganmu. Air mataku jatuh seketika. Kata-kata itu bagai tali terakhir yang menahanku di tepi jurang. Aku tahu Arman masih mencintaiku. Meski ia bingung, meski ia terombang-ambing. Dan karena itulah aku tidak boleh menyerah. Aku menatapnya dengan tekad baru. Kalau kamu tidak ingin kehilangan aku, maka kamu harus siap mendengar kebenaran, apapun risikonya. Karena aku tidak akan berhenti melawan. Arman terdiam, tapi genggamannya di tanganku semakin erat. Malam itu aku sadar, pertarungan ini sudah memasuki tahap baru. Clara tidak lagi bermain di balik bayangan. Ia sudah menyerang terang-terangan. Dan aku, meski penuh luka, harus berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan ini tidak lagi soal membela diri. Ini soal bertahan hidup. Dan aku siap menantangnya di medan terbuka. Hari-hari setelah ancaman itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah penuh rasa was-was, setiap bayangan membuatku menoleh dengan panik. Aku tidak lagi bisa menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Bahkan sekadar menyeruput teh hangat di pagi hari pun terasa hambar. Amplop berisi foto itu masih kusimpan di laci, tersembunyi, namun bayangannya terus menghantui pikiranku. Dina mencoba menenangkanku. Jangan takut, itu hanya gertakan. Orang seperti Clara hidup dari menebar ketakutan. Aku ingin percaya, tapi dalam hati aku tahu Clara tidak hanya pandai menebar bayangan. Ia selalu memastikan ancamannya punya gigi. Ia tidak akan menulis ancaman kalau tidak berniat menepatinya. Dan aku tidak bisa membiarkan Dina, satu-satunya orang yang setia mendampingiku, menjadi korbannya. Maka aku mulai menjaga jarak. Aku sengaja mengurangi pertemuan dengan Dina, meski itu melukai hatiku. Untuk sementara kita jangan terlalu sering terlihat bersama, kataku. Dina menatapku kecewa, tapi akhirnya mengangguk. Baik, kalau ini bisa membuatmu tenang, aku akan ikuti. Namun ternyata, menjauh pun tidak cukup. Suatu sore Dina menelepon dengan suara panik. Dear, mobilku diremuk orang di parkiran kantor. Semua kacanya pecah, ban digembosi. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Aku yakin ini ulah orang suruhan Clara. Darahku seolah berhenti mengalir. Kamu baik-baik saja? Aku tidak ada di mobil waktu itu. Untungnya. Tapi kalau aku ada di dalam, suaranya tercekat. Dear, ini sudah kelewatan. Aku merasakan ketakutan berubah menjadi amarah murni. Clara tidak lagi bermain dengan kata-kata. Ia sudah melancarkan serangan nyata. Dan kali ini, sasarannya orang lain, supaya aku merasa semakin terpojok. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja kupadamkan. Foto Clara dan Pak Hendra, artikel perceraian, dan ancaman itu tergeletak di meja. Semua potongan itu terasa seperti puzzle yang belum lengkap. Aku tahu aku hampir sampai di ujung, tapi masih ada yang hilang, sesuatu yang bisa benar-benar menjatuhkannya. Tiba-tiba Arman turun dari kamar. Ia melihatku, lalu mendekat. Kamu tidak tidur? Aku hanya menggeleng. Ia menatap meja, menatap semua kertas berserakan, lalu menatapku lagi. Nadira, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa kamu terus menggali masa lalu Clara? Aku ingin menjawab dengan tegas, tapi suaraku lirih, nyaris pecah. Karena kalau aku diam, kita akan kehilangan segalanya. Aku, kamu, rumah ini. Clara tidak akan berhenti sampai kita hancur. Kamu tidak lihat dia sudah mulai menyerang terang-terangan? Arman menghela napas, duduk di sampingku. Aku lelah, Dear. Aku lelah melihat kamu berubah jadi seseorang yang penuh kebencian. Aku ingin percaya sama kamu, tapi semua bukti yang kamu punya masih belum cukup kuat. Sementara Clara, setiap kali aku bertemu dia, selalu tampak tulus. Dia membuat ibu bahagia. Aku menoleh menatapnya, menahan air mata. Arman, itu karena kamu melihat topengnya. Aku sudah lihat wajah aslinya. Dan kalau kamu tetap memilih percaya pada topeng itu, suatu hari kamu akan sadar, tapi sudah terlambat. Ia tidak menjawab, hanya diam, wajahnya penuh dilema. Aku tahu ia tidak bisa langsung berpihak padaku. Tapi aku juga tahu, benih keraguan sudah tertanam di hatinya. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memanas. Butiku tiba-tiba kedatangan inspeksi mendadak dari pihak berwenang. Mereka membawa surat pengaduan anonim. Tuduhan bahwa aku menggunakan bahan ilegal dalam produksi pakaian. Semua pegawai panik. Aku sendiri hampir pingsan. Aku tahu ini bukan kebetulan. Clara sedang mencoba merusak hidupku sedikit demi sedikit. Beruntung,
Tidak ditemukan bukti apapun. Tapi kerusakan sudah terjadi. Reputasi butikku tercoreng, gosip menyebar cepat di kalangan pelanggan. Telepon mulai sepi, pesanan menurun drastis. Aku bisa merasakan cengkeraman Clara semakin kuat, seolah dia berkata, "Lihat, aku bisa menghancurkanmu kapanpun aku mau." Dina mendatangiku malam itu, meski aku sempat melarang. Ia memelukku erat. "Kita tidak bisa menunggu lagi, Dir. Kalau kita hanya bertahan, kita akan habis satu persatu. Kita harus menyerang balik." Aku mengangguk, meski suaraku bergetar. Tapi dengan apa? Bukti yang kita punya belum cukup. Dina menatapku lama, lalu berkata, "Kalau Clara bisa mengintai kita, berarti kita juga bisa mengintai dia. Kita harus cari tahu siapa yang sekarang jadi pelindungnya, siapa orang yang ia gunakan. Kalau kita bisa buka itu, topengnya akan jatuh di depan semua orang." Kata-kata itu menyalakan api baru di dalam dadaku. Ya, mungkin inilah langkah yang harus kuambil. Selama ini aku hanya bertahan, menunggu serangan berikutnya. Tapi kini aku harus mulai bergerak maju. Namun bahkan sebelum rencana itu sempat kami jalankan, Clara kembali menunjukkan giginya. Suatu pagi, aku menerima pesan singkat di ponsel. Tidak ada nama, hanya satu kalimat yang membuat darahku membeku. "Kalau kamu tidak berhenti, besok Dina tidak akan pulang dengan selamat." Aku menjatuhkan ponsel, tubuhku gemetar hebat. Ancaman ini tidak lagi samar. Ia sudah menandai targetnya dengan jelas. Tanpa berpikir panjang, aku menelepon Dina. "Kamu harus hati-hati. Jangan keluar sendirian, jangan pulang malam. Aku takut Clara akan benar-benar melakukan sesuatu." Dina mencoba menenangkanku, tapi aku bisa mendengar ketegangan di suaranya. "Aku akan hati-hati. Tapi, Dir, jangan takut. Justru ini berarti kita sudah dekat dengan kebenaran. Kalau tidak, Clara tidak akan seputus asa untuk mengancam." Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Malam itu aku duduk lama di jendela kamar, menatap jalanan gelap di luar. Hanya ada satu pikiran berputar di kepalaku, aku harus membuat pilihan. Apakah aku akan mundur, menyerah demi melindungi Dina? Ataukah aku akan melangkah lebih jauh, mengambil risiko yang mungkin membuatku kehilangan orang-orang terdekatku? Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tahu tidak ada pilihan mudah. Tapi satu hal sudah pasti, aku tidak bisa lagi bersembunyi. Clara sudah membuka babak baru, dan untuk pertama kalinya aku harus membuat langkah ekstrim yang bisa menentukan segalanya. Aku menatap cermin, menatap bayanganku sendiri. Pucat, lelah, tapi dengan api yang belum padam. "Baiklah, Clara," bisikku. "Kalau ini perang, aku tidak akan lagi bersembunyi. Mari kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir." Sejak ancaman terakhir itu, aku tahu tidak ada lagi ruang untuk ragu. Clara sudah menyingkap wajah aslinya. Kejam, tak segan menyakiti siapapun yang menghalangi jalannya. Dan jika aku tetap diam, aku hanya menunggu giliran untuk dikubur hidup-hidup oleh permainan liciknya. Malam-malamku tidak lagi dihuni rasa takut saja, tapi juga perhitungan. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya memikirkan cara bertahan, aku memikirkan cara menyerang. Aku memulai langkah kecil. Aku mulai merekam setiap interaksi, menyimpan bukti sekecil apapun yang bisa menguatkan dugaan tentang siapa Clara sebenarnya. Pesan ancaman di ponsel, foto di amplop, hingga laporan inspeksi palsu di butik, semuanya kususun dalam sebuah folder rahasia. Tapi aku tahu itu belum cukup. Clara bukan sekadar lawan yang bisa dijatuhkan dengan satu dua bukti samar. Ia pandai menyamarkan jejak, dan aku butuh sesuatu yang bisa membuka kedoknya secara telanjang di depan semua orang. Dina mendukung penuh keputusanku. "Kita harus memancingnya keluar," katanya dengan mata menyala. "Orang seperti Clara hanya jatuh kalau dia dipaksa melangkah terlalu jauh. Kalau kita bisa membuatnya lengah, dia sendiri yang akan meninggalkan jejak." Aku menatap Dina lama, takut sekaligus kagum. Ia begitu berani, bahkan ketika nyawanya sendiri yang terancam. "Tapi kalau rencana ini gagal, kamu bisa dalam bahaya besar." Dina tersenyum getir. "Dir, bahaya itu sudah ada bahkan tanpa kita melakukan apapun. Jadi lebih baik kita melawan dengan kepala tegak." Kalimat itu menyalakan api di dalam dadaku. Maka kami mulai menyusun strategi. Aku akan berpura-pura mundur, seolah menyerah, agar Clara merasa menang. Sementara itu Dina akan diam-diam mendekati lingkaran orang-orang yang kini menjadi pelindung Clara, terutama Bu Ratna. Kami tahu inilah titik paling rapuh. Jika Clara berhasil menancapkan dirinya dalam keluarga, segalanya akan berakhir untukku. Maka aku harus berani menusuk di jantungnya. Hari-hari berikutnya aku memainkan peranku dengan hati-hati. Di depan Arman, aku mulai terlihat lebih pasrah. Aku tidak lagi membawa topi Clara di meja makan,
Aku pura-pura kembali sibuk dengan butik, meski sebenarnya aku sedang mengatur siasat. Arman menatapku dengan heran, kadang dengan lega. Seolah akhirnya beban itu lepas dari pundakku. Ia tidak tahu, di balik senyum lelahku, aku sedang menyembunyikan amarah yang menunggu saatnya meledak. Clara pun tampaknya menggigit umpan. Ia semakin berani muncul, semakin dekat dengan keluarga Arman. Foto-fotonya bersama Bu Ratna beredar di media sosial, lengkap dengan caption manis tentang hubungan yang sudah seperti ibu dan anak. Aku menelan ludah setiap kali melihatnya, tapi aku tahu semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula peluangku menjebaknya. Sementara itu, Dina mulai bergerak. Ia menghadiri acara komunitas yang juga dihadiri Bu Ratna, berkenalan dengan beberapa orang di sekitarnya, dan pelan-pelan mengorek informasi. Suatu malam ia meneleponku dengan suara bergetar. "Dir, aku dengar sesuatu. Ada desas-desus bahwa Clara tidak hanya dekat dengan ibumu Arman, tapi juga dengan seorang kenalan bisnis keluarganya. Dan kenalan itu punya catatan kelam, pernah terjerat kasus penipuan." Aku terdiam, jantungku berdegup keras. Kalau benar, itu berarti Clara sedang membangun jaringan. Dia bukan hanya ingin merebut Arman, tapi juga posisi dan kekuatan keluarganya. "Ya," jawab Dina. "Dan kalau kita bisa menemukan bukti keterlibatan itu, dia akan jatuh bukan hanya di matamu, tapi di mata semua orang." Namun semakin jauh kami melangkah, semakin besar pula tekanan dari Clara. Malam berikutnya, aku menerima panggilan telepon tanpa nama. Suara seorang perempuan terdengar di seberang, lembut tapi penuh racun. "Nadira, aku sudah bilang padamu, kamu tidak akan menang. Berhentilah sebelum sesuatu terjadi pada orang-orang yang kamu cintai. Kau tidak ingin sahabatmu kecelakaan lagi, kan?" Aku membeku. Itu pasti Clara. Kali ini ia bahkan tidak bersembunyi di balik pesan singkat. Ia ingin aku mendengar suaranya. Ingin aku tahu betapa dekatnya ia dengan hidupku. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menutup telepon. Aku menguatkan diri, menjawab dengan suara setegas mungkin. "Clara, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan berhenti. Kamu bisa mengancam, bisa merusak, tapi kamu tidak bisa membuatku tunduk. Kalau ini perang, aku akan berdiri sampai akhir." Ada jeda hening, lalu tawa dingin dari seberang. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih dulu hancur." Sambungan terputus. Malam itu aku menangis lama, tapi bukan karena takut. Tangis itu justru mengeras menjadi tekad. Clara sudah menantangku secara terbuka. Dan aku tahu, saatnya semakin dekat. Hari berikutnya aku membuat langkah yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Aku mendatangi Clara. Aku sengaja menemuinya di sebuah kafe yang ramai, memastikan banyak mata melihat. Ketika ia melihatku, matanya berkilat penuh kemenangan. "Aku tahu kau akan datang," katanya sambil tersenyum. Akhirnya sadar siapa yang lebih kuat. Aku duduk di hadapannya, menatap langsung ke matanya. "Aku hanya ingin kau tahu satu hal, Clara. Aku tidak takut padamu. Kamu bisa menghancurkan bisnisku, mengancam sahabatku, meracuni keluarga suamiku. Tapi satu hal yang tidak bisa kamu dapatkan, tempatku di hati Arman. Kamu bisa merayu, tapi kamu tidak akan pernah jadi aku." Senyumnya menipis, matanya menyipit. "Kita lihat saja nanti." Aku berdiri, meninggalkan meja itu tanpa menoleh. Tapi di dalam hati aku tahu, pertemuan singkat itu telah mengubah arah permainan. Clara akan semakin marah, semakin ceroboh. Dan disitulah letak kekuatanku. Malamnya aku menuliskan semuanya dalam sebuah jurnal. Setiap detail, setiap ancaman, setiap langkah. Aku tahu mungkin aku sedang menyiapkan catatan terakhir jika sesuatu terjadi padaku. Tapi aku juga tahu, catatan itu bisa jadi senjata pamungkas, bukti yang kelak akan membuka semua topeng Clara. Ketika aku menutup buku itu, aku menatap bayangan di cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, tapi ada kilau baru yang tidak kulihat sebelumnya. Aku bukan lagi korban. Aku sudah berubah menjadi lawan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap. Sejak pertemuan itu, aku bisa merasakan Clara tidak lagi bermain di balik bayangan. Ia mulai tampil lebih agresif, seperti macan yang terusik dan ingin segera menerkam. Setiap langkahku, setiap kata yang kuucapkan, seolah diawasi. Bahkan ketika aku berjalan di butik, aku merasa ada mata yang mengikutiku, menunggu aku lengah. Tapi kali ini aku tidak lagi gentar. Aku sudah menyiapkan diri. Justru semakin ia mendesak, semakin aku bisa melihat kelemahannya. Clara menyerang dengan cara yang lebih halus namun menyakitkan. Perang psikologis. Ia tidak hanya mengancam, ia mulai membalikan kenyataan, membuatku tampak seperti pihak yang kehilangan kendali.
Beberapa kali aku menerima pesan anonim yang isinya menyebutkan aku sakit jiwa, bahwa aku berhalusinasi membenci Clara. Anehnya, pesan-pesan itu juga sampai ke nomor Arman. Dan benar saja, suatu malam Arman menatapku penuh curiga. "Dir, ada orang yang bilang kamu butuh pertolongan. Kamu terlalu terobsesi dengan Clara." Aku terdiam, rasanya seperti ditusuk. "Arman, kamu percaya itu?" Ia menghela napas, ragu. "Aku tidak tahu harus percaya siapa. Kamu terlihat begitu, keras kepala." Sementara Clara, dia selalu tampak tenang. Bahkan tadi sore, ketika aku bertemu dia di rumah ibu, dia bilang khawatir padamu. Dia bilang ingin membantumu. Aku tertawa hambar. Suara itu lebih mirip isakan. "Khawatir? Arman, itu topengnya. Dia memanipulasimu." Tapi bagaimana aku tahu? Bagaimana aku bisa yakin kalau ini semua bukan hanya ketakutanmu? Aku menatapnya lama, air mataku jatuh. Aku tahu Clara berhasil menggoreskan racun di hatinya. Tapi aku juga melihat sesuatu yang berbeda, keraguan. Untuk pertama kalinya, Arman tidak sepenuhnya membela Clara. Ada retakan kecil yang bisa kugunakan. Sementara itu, Dina juga mulai merasakan dampak perang Clara. Suatu malam, ia pulang dari acara komunitas dengan wajah pucat. "Dir, seseorang mengikuti aku sampai ke rumah. Aku hampir yakin itu suruhan Clara. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya diam di motor sambil menatapku. Tapi itu cukup membuatku ketakutan setengah mati." Aku memeluknya erat. "Aku minta maaf. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak menyeretmu." "Jangan bicara begitu," potongnya cepat. "Aku sudah memilih ikut. Tapi kita harus hati-hati. Clara tidak hanya ingin menghancurkanmu. Dia ingin membuatmu kehilangan semua orang yang kamu sayang, satu persatu. Kalau aku gentar, berarti dia sudah menang." Aku menatap Dina, merasa bersalah sekaligus kagum. Ia lebih kuat daripada yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya semakin mencekik. Clara mulai merasuki ruang-ruang paling rapuh dalam hidupku. Ada akun media sosial anonim yang menyebarkan gosip tentangku, menuduh aku selingkuh, menuduh butikku hanya kedok untuk mencuci uang. Sebagian orang mungkin tahu itu fitnah, tapi sebagian lain mulai bergosip. Aku bisa merasakan tatapan berbeda dari tetangga, dari pelanggan, bahkan dari beberapa teman lama. Clara tidak perlu menghunus pisau. Ia hanya perlu menanam keraguan di benak banyak orang. Puncaknya terjadi saat makan malam keluarga di rumah Bu Ratna. Aku duduk di samping Arman, berusaha menjaga senyum, ketika Clara masuk dengan gaun sederhana namun anggun, membawa kue tart seolah ia anggota keluarga sejati. Bu Ratna menyambutnya dengan hangat, bahkan merangkulnya. "Lihat, Nadira," kata Bu Ratna dengan senyum tulus. "Clara begitu perhatian. Dia sengaja membuatkan kue ini untuk kita." Aku hanya menatap, lidahku keluh. Clara lalu menoleh ke arahku, senyum samar di bibirnya seperti pisau yang mengiris perlahan. "Aku hanya ingin menunjukkan betapa aku sayang pada keluarga ini. Semoga kita bisa semakin akrab, ya, Nadira." Aku ingin membalas, tapi kata-kataku terasa terperangkap di tenggorokan. Arman menatapku sejenak, dan di matanya ada pertanyaan yang tidak terucap. Ia mulai merasakan ketegangan, tapi belum cukup untuk melihat kebenaran. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Dina menemuiku dan berkata, "Kita tidak bisa hanya menunggu Clara salah langkah. Dia sudah menguasai hampir semua medan. Kalau kita tidak membuat jebakan yang memaksa dia mengungkap dirinya, kita akan kalah." Aku menggenggam tangannya erat. "Tapi jebakan seperti apa?" Dina menatapku lama, lalu berbisik, "Kamu harus berani mengorbankan sesuatu. Sesuatu yang bisa memancing ambisinya. Kalau dia merasa benar-benar menang, dia akan lengah. Dan disitulah kita bisa menangkapnya." Aku mengerti maksudnya, tapi hatiku gemetar. Mengorbankan sesuatu? Apalagi yang bisa kupertaruhkan? Butikku sudah hampir runtuh. Reputasiku tercoreng, bahkan keselamatan Dina sudah dipertaruhkan. Malam itu aku duduk di kamar, memandangi buku catatanku. Semua detail sudah tertulis di sana. Semua ancaman, semua langkah Clara. Aku sadar, mungkin inilah waktunya aku menjadikan catatan itu bukan hanya sebagai dokumentasi, tapi sebagai senjata. Jika aku bisa membuat Clara percaya aku sudah menyerah, aku bisa memancingnya bicara, membuatnya merasa begitu berkuasa hingga ia tak sadar sedang meninggalkan jejak. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar, menatap diriku di cermin. Wajahku tampak lebih keras, mataku lebih dalam. Aku sadar, perang ini bukan lagi sekadar tentang mempertahankan rumah tangga. Ini sudah menjadi pertarungan hidup dan mati. Bukan dalam arti fisik semata, tapi juga jiwa.
Kalau aku kalah, aku akan hilang sebagai diriku sendiri. Dan di balik ketakutan itu, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Aku tidak sendirian. Dina ada di sisiku, meski itu membuatku semakin takut kehilangannya. Arman mulai melihat retakan kecil di balik topeng Clara. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat, lalu menusuk dengan sekali hantam. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Clara pikir dia sudah mengendalikanku, tapi ia tidak tahu aku sedang menyiapkan langkah terakhir. Namun jauh di dalam hatiku, aku juga tahu, setiap langkah yang kuambil sekarang bisa saja menjadi langkah terakhirku. Sejak malam ketika aku memutuskan menjadikan catatanku sebagai senjata, aku tahu aku tidak bisa lagi mundur. Semua garis mundur sudah terbakar. Yang tersisa hanyalah jalan ke depan, penuh jurang dan duri. Clara sudah menjeratku dalam permainan yang kotor, dan satu-satunya cara untuk menang hanyalah ikut masuk ke dalam arena yang sama. Meski artinya aku harus rela mengorbankan sebagian dari diriku sendiri. Aku memulai dengan langkah yang mungkin terdengar gila. Aku sengaja melemahkan posisiku sendiri. Aku membiarkan orang-orang melihatku rapuh, membiarkan gosip semakin liar tanpa berusaha membantah. Di butik, aku pura-pura kacau, salah hitung stok, bahkan sengaja memarahi staf di depan pelanggan. Aku tahu kabar itu akan cepat menyebar, dan Clara pasti akan menikmatinya. Semakin ia merasa aku hancur, semakin ia yakin kemenangannya dekat. Dina sempat menatapku dengan cemas. "Dir, apa kamu yakin? Kalau kamu terus begini, kamu bisa benar-benar kehilangan segalanya." Aku tersenyum getir. "Justru itu, Din. Aku harus terlihat kalah. Itu satu-satunya cara membuat Clara lengah. Kalau dia merasa aku sudah menyerah, dia akan menurunkan perisai, dan disitulah kita bisa menangkapnya." Dina mengangguk pelan, meski jelas terlihat betapa ia kesulitan mempercayai rencana ini. Tapi aku bersyukur ia tetap berada di sisiku. Bahkan ketika aku sendiri hampir goyah melihat semua yang kubangun mulai runtuh di mata orang-orang. Clara, seperti yang kuduga, langsung menyambar. Ia semakin berani menampilkan diri, semakin terang-terangan masuk ke lingkaran keluarga Arman. Suatu sore, aku sengaja tidak hadir di acara keluarga, dengan alasan sakit, dan benar saja, Clara langsung memanfaatkan kesempatan itu. Foto-fotonya bersama Bu Ratna dan Arman beredar di media sosial, lengkap dengan caption manis yang membuatku hampir muntah membacanya. Aku menatap layar ponsel dengan tangan bergetar, tapi aku menahan diri untuk tidak meledak. Biarkan dia merasa menang, bisikku pada diri sendiri. Biarkan dia melangkah terlalu jauh. Namun jebakan yang kusiapkan bukan sekadar soal citra. Aku ingin bukti yang tak terbantahkan. Maka aku mulai merekam percakapan, bukan hanya pesan, tapi juga interaksi nyata. Aku sengaja mengatur pertemuan dengan Clara, dengan pura-pura meminta gencatan senjata. Dina membantuku menyiapkan alat perekam mungil yang kuselipkan di dalam tas. Kami bertemu di sebuah restoran mewah, tempat Clara jelas merasa nyaman. Ia masuk dengan senyum penuh kemenangan, seolah sedang menjenguk tawanan yang sudah menyerah. "Aku tidak menyangka kau akan datang, Nadira," katanya dengan nada sinis. "Akhirnya kau sadar juga siapa yang lebih layak berdiri di samping Arman." Aku menunduk, pura-pura lemah. Aku hanya lelah. Aku tidak bisa terus bertarung. Kalau kamu benar-benar mencintai Arman, mungkin memang aku yang sebaiknya pergi. Matanya berkilat. Ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang terlalu dini. Begitu lebih baik. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Nadira. Tapi kamu sendiri yang membuat semuanya sulit. Kamu tidak tahu berapa lama aku harus mengatur semuanya. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk telingaku, tapi juga cahaya yang kutunggu. Aku menahan napas, berpura-pura tidak mengerti. "Mengatur apa maksudmu?" Clara menyandarkan tubuhnya ke kursi, senyumnya melebar. "Ayolah, jangan bodoh. Kamu pikir semua orang benar-benar menyukaimu? Gosip tentang butikmu, pesan-pesan yang sampai ke suamimu, kamu pikir itu kebetulan? Semua itu aku yang atur, Nadira. Aku ingin kamu sadar bahwa kamu tidak punya siapapun lagi." Hatiku berdegup kencang, tapi aku menundukkan kepala, berusaha menutupi kilau di mataku. Alat perekam di tasku bekerja dengan sempurna. Aku hanya perlu sedikit lagi. "Tapi kenapa?" tanyaku dengan suara bergetar, seolah hancur. Clara menatapku tajam, lalu tersenyum licik. "Karena aku bisa. Karena aku lebih pantas dari kamu. Arman butuh seseorang sepertiku, bukan perempuan lemah yang hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan." Aku ingin berteriak, ingin membalik meja itu dan menampar wajahnya, tapi aku tetap diam. Aku membiarkannya menikmati kemenangan semu itu, karena semakin ia bicara, semakin banyak tali yang bisa menjeratnya sendiri.
Namun rencanaku tidak berjalan mulus. Ketika aku keluar dari restoran, aku mendapati Dina menungguku di seberang jalan dengan wajah pucat. "Dir, ada yang salah. Sejak tadi ada mobil hitam yang mengikuti kita. Aku yakin itu orang-orang Clara." Aku membeku. Jadi Clara tidak sepenuhnya lengah. Ia tetap waspada, tetap menempatkan orang untuk mengawasi. Itu berarti kapan saja ia bisa mencium jebakanku. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumahku, lalu melaju lagi. Bayangan-bayangan di luar jendela membuatku paranoid. Aku memeluk buku catatanku, seolah itu satu-satunya pelindung yang kupunya. Namun ketakutan itu justru menguatkan tekadku. Kalau Clara sudah mencium ada yang tidak beres, maka aku harus mempercepat langkah. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu. Keesokan harinya aku memutuskan melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Aku menunjukkan rekaman itu kepada Arman. Kami duduk di ruang tamu, aku memutar suara Clara yang mengaku telah mengatur gosip, ancaman, dan semua fitnah. Arman terdiam, wajahnya memucat. "Arman," kataku dengan suara bergetar, "aku tahu kamu ragu padaku. Aku tahu aku terlihat keras kepala. Tapi sekarang kamu mendengar sendiri. Clara bukan seperti yang kamu lihat. Dia yang menghancurkan semuanya." Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lama ia diam, lalu berkata lirih, Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu gila." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku tidak butuh kamu langsung percaya 100%. Aku hanya butuh kamu mulai membuka mata. Karena jika tidak, kita semua akan hancur." Untuk pertama kalinya, aku melihat dinding itu retak. Arman tidak lagi menatapku dengan kecurigaan semata, tapi dengan kebingungan yang dalam. Itu cukup bagiku. Namun di sudut lain, aku tahu Clara tidak akan tinggal diam. Begitu ia sadar Arman mulai ragu, ia pasti akan menggila. Dan perang yang kusangka hampir selesai, baru saja naik level yang lebih berbahaya. Aku menatap keluar jendela malam itu, udara dingin menusuk kulitku. Di kejauhan, aku bisa merasakan Clara juga sedang menatap. Mungkin dengan tatapan yang sama, tapi dengan niat yang jauh lebih gelap. Permainan ini belum selesai. Dan jebakan yang kupasang, bisa saja berbalik menjadi liang kuburku sendiri. Sejak rekaman itu kudengar bersama Arman, aku tahu Clara sudah kehilangan kendali atas panggungnya. Retakan yang selama ini ia sembunyikan dengan senyum manis mulai tampak jelas. Namun retakan itu bukan berarti ia lemah. Justru semakin berbahaya, karena orang yang merasa terpojok bisa berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Clara mulai bergerak tanpa perhitungan. Pesan-pesan ancaman tak lagi datang dari nomor anonim, melainkan langsung dari ponselnya. "Kau pikir bisa menjebakku, Nadira?" Begitu bunyi salah satunya. "Kalau kau berani menyebarkan rekaman itu, bukan hanya reputasimu yang hancur, aku akan pastikan orang-orang di sekitarmu tak pernah aman lagi." Aku membaca kata-kata itu dengan tangan bergetar. Dina yang berada di sampingku langsung meraih bahuku. "Dir, ini sudah kelewatan. Dia tidak lagi hanya menyerang citramu, ini ancaman langsung." Aku mengangguk, meski jantungku seperti ditusuk. Aku sadar, Dina benar. Dan aku juga tahu, Clara sedang panik. Topeng anggunnya sudah mulai terkoyak. Arman pun berubah. Ia lebih sering termenung, jarang bicara. Suatu malam, ia menatapku dengan mata lelah. Aku tidak tahu harus percaya siapa. "Nadira, aku dengar rekamannya. Aku percaya itu suaranya. Tapi bagian dari diriku masih ragu. Kenapa Clara melakukan semua itu? Untuk apa?" Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, "Karena dia ingin merebut semua yang kita punya. Karena di balik ketenangannya, dia penuh dengan rasa iri. Dan Arman, kau tahu itu. Jauh di dalam hatimu, kau pasti tahu." Arman menutup mata, menarik napas panjang. Kalau memang begitu, berarti kita menghadapi seseorang yang tak punya batas. Dan memang benar. Beberapa hari kemudian, Dina hampir celaka. Sepeda motornya dipotong oleh mobil misterius di jalan sepi, membuatnya hampir terjatuh. Untung ia bisa mengendalikan diri, tapi lututnya penuh luka. Saat ia menceritakan itu padaku, wajahnya pucat. "Dir, dia benar-benar mau membuatku takut mati." Aku memeluknya erat, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Rasa bersalah menelanku bulat-bulat, tapi Dina justru berbisik di telingaku. Ini tandanya dia mulai goyah. "Kita tidak boleh mundur sekarang." Kata-kata Dina menancap di hatiku. Clara boleh saja mengamuk, tapi kemarahannya membuatnya ceroboh. Dan setiap kecerobohan adalah celah. Malam itu, ketika aku memandangi cermin, aku melihat bayangan seorang perempuan yang jauh berbeda dari Nadira yang dulu. Mataku keras,
Bibirku kaku, dadaku penuh luka, tapi juga penuh tekad. Clara mungkin telah merobek banyak hal dariku, tapi ia juga tanpa sadar menempa keberanianku. Topeng Clara retak. Arman mulai terguncang. Dina hampir menjadi korban. Dan aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku berbisik pada diriku sendiri, suara lirih yang hanya bisa kudengar, Clara sudah terlalu jauh. Dan kali ini, aku akan memastikan dia tidak bisa kembali lagi. Hari itu udara terasa berat, seolah langit pun ikut menyimpan sesuatu. Aku datang ke rumah mertua karena undangan mendadak Bu Ratna. Katanya hanya makan keluarga biasa. Tapi perasaan di dadaku sudah berkata lain. Ini bukan sekadar jamuan. Dan benar saja. Begitu aku masuk, Clara sudah duduk manis di ruang tamu, berdampingan dengan Bu Ratna. Mereka tampak seperti dua sekutu yang tak sabar menunjukkan kemenangan. Arman berdiri di dekat jendela, wajahnya tegang, seperti ingin ada di tempat lain. Nadira, suara Bu Ratna terdengar dingin. Aku sudah lama bersabar, tapi semakin hari, semakin terlihat kau bukan perempuan yang pantas mendampingi anakku. Lihat bagaimana butikmu kacau, bagaimana kau membuat nama keluarga ini tercemar. Sedangkan Clara, ia menoleh penuh kebanggaan, dia membuktikan dirinya. Pekerja keras, berpendidikan, dan punya nama baik. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemuruh di dada. Clara tersenyum tipis, tapi matanya memancarkan kesombongan. Aku tidak ingin merebut tempat siapapun, Tante, katanya dengan suara manis yang menusuk telinga. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Arman. Sesuatu yang, mungkin Nadira sudah tidak sanggup lagi berikan. Aku menoleh pada Arman. Matanya gelisah, jelas sekali ia dilanda perang batin. Untuk sesaat, aku takut ia akan diam saja, membiarkan semua kata-kata itu menelanku. Tapi sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Aku bukan lagi Nadira yang dulu hanya bisa menangis. Aku berdiri tegak, menatap Clara tajam. Cukup, Clara. Kau bilang ingin memberikan yang terbaik? Lucu sekali. Karena yang kau berikan hanyalah topeng. Ruangan seketika hening. Senyum Clara kaku. Bu Ratna menatapku tajam. Apa maksudmu? Aku menatap keduanya, lalu berkata lantang. Selama ini kalian hanya melihat Clara dari luarnya. Anggun, sukses, manis. Tapi kalian tidak tahu sisi lain yang ia sembunyikan. Semua fitnah tentangku, gosip yang menghancurkan butikku, ancaman-ancaman yang hampir mencelakai orang terdekatku, itu semua ulahnya. Clara mendadak bangkit, wajahnya memerah. Omong kosong, teriaknya, kehilangan kendali untuk pertama kalinya di depan Bu Ratna. Kau hanya cemburu dan mencari alasan untuk menutupi kegagalanmu sendiri. Arman langsung menoleh, kaget mendengar nada itu. Aku tahu saat itu, topeng Clara mulai runtuh di depan orang lain. Aku tidak membalas dengan teriakan. Aku hanya mengeluarkan ponselku, jari-jariku bergetar, lalu memutar sedikit rekaman suaranya di restoran, pengakuannya tentang gosip dan rencana kotor. Suara Clara bergema di ruangan itu, membuat wajahnya seketika pucat. Bu Ratna terdiam, tidak percaya dengan telinganya. Arman menatapku, lalu pada Clara, seolah baru pertama kali melihat sosok sebenarnya yang berdiri di depannya. Clara mencoba meraih ponselku, panik. Kau pikir orang akan percaya rekaman murahan itu? Teriaknya. Tapi suaranya sudah bergetar, bukan lagi nada elegan yang selama ini ia bangun. Badai itu akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya, Clara tidak lagi bisa menyembunyikan wajah aslinya di hadapan semua orang. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi saat melihat tatapan ragu di mata Arman, dan keterkejutan di wajah Bu Ratna, aku merasa kemenangan kecil itu cukup untuk hari ini. Aku kira setelah rekaman itu diperdengarkan, Clara akan mundur, atau setidaknya berdiam diri untuk menyusun langkah. Tapi ternyata aku keliru. Justru sejak hari itu, ia menyerangku dengan cara yang lebih kejam, lebih halus, tapi mematikan. 2 hari setelah pertemuan di rumah mertua, butikku tiba-tiba digerebek oleh pihak berwenang. Alasan mereka jelas, dugaan penggunaan bahan ilegal dan laporan penggelapan pajak. Aku tertegun, karena aku tahu semua laporan keuanganku bersih. Tapi di tangan petugas, ada dokumen fotokopi dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Apa ini, Dina? Tanyaku panik ketika kami membongkar isi map yang disita. Dina hanya bisa menggeleng, wajahnya pucat. Ini jebakan, Dir. Seseorang sengaja menjebakmu. Dan aku tahu siapa dalangnya. Malam itu, berita tentang penggerebekan butikku tersebar di media lokal. Foto-fotoku dipajang dengan judul mencolok, butik Nadira diduga terlibat kasus pajak dan produk ilegal. Aku hanya bisa menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Semua kerja kerasku, warisan ayahku,
direnggut dalam sekejap. Arman pulang larut malam, wajahnya tegang. Ia meletakkan jasnya, lalu menatapku dengan mata penuh keraguan. "Dir, ini benar? Katakan padaku kau tidak terlibat." Sakit sekali mendengar pertanyaan itu keluar dari mulutnya. "Mas, bagaimana mungkin kau meragukanku? Semua ini jebakan, Clara." "Tolong, jangan sebut nama Clara lagi," potong Arman dengan suara keras. "Aku sudah cukup dengan rekaman itu. Tapi sekarang buktinya ada di depan mata. Dokumen, berita, semua mengarah padamu. Aku bingung, Dir, aku tidak tahu harus percaya siapa." Hatiku runtuh. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Clara berhasil bukan hanya meruntuhkan bisnisku, tapi juga merusak kepercayaan suamiku. Tak berhenti sampai di situ. Esoknya, sebuah video editan beredar di media sosial. Aku terlihat sedang menyerahkan amplop pada seseorang dengan latar seolah-olah transaksi ilegal. Padahal itu adalah video lama, ketika aku memberi sumbangan pada salah satu pekerjaku yang sakit. Tapi diedit sedemikian rupa sehingga tampak sebaliknya. Komentar pedas membanjiri akun butikku. Kata-kata kasar menusuk layar ponselku seperti belati. Pantas saja suaminya mau cari yang lain. Istri tidak becus, bisnis busuk. Cantik-cantik cuma modal nipu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kalah. Dina memelukku erat, berbisik, "Dir, dengarkan aku. Jangan biarkan dia menang. Aku tahu Clara di balik semua ini. Dan kalau kita menyerah sekarang, berarti semua kerja kerasmu sia-sia." Tapi hatiku sudah nyaris hancur. Bahkan Bu Ratna ikut menelpon Arman malam itu. Suaranya terdengar puas di balik nada prihatin. "Nak, ibu sudah bilang dari dulu. Nadira hanya akan menyeretmu ke bawah. Kau lihat sendiri buktinya. Jangan buang hidupmu sia-sia." Arman terdiam, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Aku tahu Clara sedang menari di atas reruntuhanku. Dan di titik itu, aku benar-benar hampir percaya bahwa aku tidak bisa melawannya lagi. Namun, di balik keputusasaan, sebuah tekad kecil masih menyala, meski redup. Aku tidak boleh menyerah. Karena jika aku jatuh kali ini, bukan hanya aku yang hancur, tapi juga kenangan ayah, kepercayaan Dina, dan mungkin, cinta terakhir yang tersisa di hati Arman. Aku berbisik pada diriku sendiri dengan suara parau, aku harus bangkit, meski dari reruntuhan. Hari-hari setelah butikku digerebek berjalan seperti mimpi buruk. Aku hampir tidak berani keluar rumah. Semua mata menatapku seolah aku kriminal. Bahkan beberapa pegawai yang dulu setia memilih menjauh, takut terseret masalah. Tapi di tengah kehancuran itu, Dina tidak pernah pergi. Justru ia menemukan secercah cahaya. Suatu sore ia masuk ke kamarku dengan wajah tegang namun bersemangat. "Dir, aku menemukan sesuatu. Dokumen yang dipakai polisi untuk menjeratmu, tanda tanganmu dipalsukan dengan software. Aku sudah bawa ke kenalanku ahli forensik digital. Hasilnya jelas, itu rekayasa." Aku tercekat. Harapan kecil yang nyaris padam, menyala lagi. "Kau yakin, Din?" Dina mengangguk. Dan bukan cuma itu. Dia juga berhasil melacak asal-usul video editan itu. IP address-nya berasal dari laptop pribadi Clara. Tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang akhirnya punya pegangan nyata. Beberapa hari kemudian, aku dan Dina mengatur segalanya. Kami mengundang Arman, Bu Ratna, dan Clara ke sebuah pertemuan di kantor pengacara, dengan alasan untuk membersihkan namaku. Clara datang dengan langkah penuh percaya diri, senyum anggun yang sudah hampir ku tertawakan. Pengacara itu membuka map tebal, lalu menyalakan layar proyektor. "Mari kita lihat bersama. Ini adalah hasil forensik digital yang membuktikan bahwa dokumen pajak dan kontrak yang digunakan sebagai bukti melawan Ibu Nadira adalah palsu. Dan ini," ia memutar potongan video, memperlihatkan detail manipulasi visual yang jelas dilakukan dengan sengaja. Ruangan hening. Clara masih berusaha tersenyum, tapi keringatnya mulai menetes. "Dan yang terakhir," kata pengacara itu, menekan sebuah tombol. Tersaji data jejak digital yang menunjukkan laptop Clara sebagai sumber pengunggah pertama. Semua rekayasa ini mengarah pada satu orang, saudari Clara. Clara sontak bangkit, wajahnya memerah. "Fitnah! Itu semua diatur Nadira untuk menjebakku. Aku." "Cukup, Clara." Suara Arman memotong tajam. Tatapannya dingin, penuh kekecewaan. "Aku membelamu terlalu lama. Aku menutup mata terhadap semua tanda-tanda. Tapi sekarang, aku melihatmu apa adanya. Kau bukan hanya perusak rumah tangga, tapi juga hampir menghancurkan hidup Nadira." Bu Ratna pun terdiam,
Wajahnya pucat pasi. Semua keyakinannya runtuh di hadapan bukti yang tidak bisa disangkal. Clara meronta. Matanya liar. Arman, kau tidak mengerti. Aku melakukan semua ini demi kita. Demi dirimu sendiri, balas Arman tegas. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hari itu Clara diusir dari ruangan dengan malu besar. Tak ada lagi topeng elegan. Yang tersisa hanya wajah bengis penuh kebencian. Dan itu pun tak berarti apa-apa lagi. Aku duduk dengan napas terengah. Air mata mengalir. Bukan karena kalah, melainkan karena akhirnya beban itu lepas. Arman berlutut di depanku, menggenggam tanganku erat. Dir, maafkan aku. Aku ragu padamu, aku hampir kehilanganmu. Tapi sekarang aku tahu, kau satu-satunya yang layak aku perjuangkan. Hatiku masih perih, tapi aku melihat ketulusan di matanya. Aku menarik napas panjang, lalu berkata lirih, cinta tidak cukup kalau kepercayaan hilang, men. Aku ingin kita mulai dari awal, tapi kali ini, tanpa kebohongan, tanpa bayangan orang lain di antara kita. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan damai. Malam itu, aku berdiri di depan butik yang sempat disegel. Segelnya sudah dibuka. Papan nama masih kokoh meski catnya kusam. Dina menggenggam tanganku, tersenyum penuh arti. Kau berhasil, Dir. Dari reruntuhan, kau bangkit lagi. Aku tersenyum, menatap langit malam. Di dalam hati, aku berbisik. Clara boleh saja mencoba menghancurkanku. Tapi justru dari situ, aku menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Dan itu adalah kemenangan terbesar. Selesai.